sekelebet ngelihat kayak makhluk di antara kuntilanak atau enggak pocong itu, dia jadi terbang-terbang ke pohon-pohon lain. Nah di situ pas pada pengen tidur adalah tuh suara kayak suara pesawat lewat. Gimana sih bang? Cus, kayak gitu dia suaranya. Cuma nggak habis-habis bang. Kayak brek 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 kelilingin aja gitu sampai beberapa menit hilang. Ini tenda gua nih. Itu kayak ada bayangan orang pakai helm. Jadi tenda gua tuh di bawahnya dia. Kayak gini dia. Sprinding gua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Selatan Jakarta. Kali ini bersama gue Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini gue lagi singgah nih di daerah Kalimalang. Nah, kebetulan narasumber gue ini mempunyai pengalaman ketika mendaki di Gunung Salak tahun 2013. Konon katanya di dalam pendakiannya tahun itu dia mengalami tersesat seharian suntuk semalaman lah, dan juga mengalami gangguan dari sosok makhluk halus dan mendengar suara helikopter mengelilingi tendanya. Nanti narasumbernya akan cerita lebih lanjut. Oke, sebelum kita sapa narasumber kita, gue mau mengucapkan banyak terima kasih nih buat teman-teman yang udah support channel kita dengan cara subscribe, like, comment, and share. Semoga apa-apa yang menjadi keinginan kalian yang belum tercapai di tahun ini semoga cepat terkabul. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja nih kita sapa. Bang Paris. Alhamdulillah. Apa kabar Bang? Alhamdulillah bang, baik. Sibuk apa nih Bang? Sekarang lagi kerja aja sih bang. Kerja aja? Iya. Masih aktif mendaki Bang? Masih bang, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, oh iya, gue mau mengingatkan teman-teman nih, bahwasanya Bang Paris ini mempunyai bisnis online ya Bang ya? Iya bang, Lebih kecil-kecilan gitu. Tepatnya pewangi lah, parfum gitu. Namanya apa Bang? Babeh Parfum bang. Babe Parfum. Banyak tuh jenis-jenis minyak wangi di sana yang recommended buat kalian. Nanti kalau mau order, gue cantumin nih WA-nya di link deskripsi, oke? Nih Bang, gue mau sedikit nanya nih Bang. Di pendakian lu waktu di Salak itu, gue boleh minta sedikit kisi-kisinya nggak sih Bang? Kisi-kisinya boleh bang. Iya, apa tuh Bang? Kisi-kisinya gue kayak misalkan disasarin gitu bang. Oke. Disasarin, terus juga gue dikelilingin sama suara tentara jalan seiringan, jadi dikelilingin tuh tenda gue. Oke. Nah terus abis itu gue dikasih lihat sama sosok putih lah, gue nggak tahu itu diantara pocong atau kuntilanak. Oke, Bang buat tahan dulu ya. Minta maaf. Oke, penasaran kan? Epic nih cerita. Udah tersesat, diganggu makhluk halus lagi. Oke. Gue mau mengingatkan teman-teman nih bahwasanya cerita yang mau dibawain Bang Paris ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan hanya untuk berbagi pengalamannya. Dan kalau teman-teman mempunyai pengalaman pendakian di sebuah gunung horor lebih tepatnya ya, atau di tempat-tempat ya mistis lah, yang pengen bercerita seperti Bang Faris atau pengen dibawakan ceritanya oleh kita, boleh banget nih DM Instagram kita di Selatan Jakarta atau via email yang tertera di bawah sini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja nih masuk ke alur ceritanya Bang Paris. Oke. Jadi dari sini gue jalan itu 7 orang bang. 7 orang. Iya, punya niatan planning buat naik ke Gunung Salak, sorry. Oke. Nah gue dari sini bertujuh, itu gue naik mobil pribadi. Oke. Iya. Nah dan itu supir pribadinya itu salah satu senior gue bang. Gue jalan dari sini pagi jam 10. Itu gue nyampe base camp Cimlati. Dulu Cimlati itu kalau nggak salah belum diresmiin bang. Iya. Di tahun itu. Udah gitu gue nyampe lah di base camp
Cimelati jam 5 sore. Jam 5 sore. Di situ gue sempet dibilangin sama salah satu security, dibilangin kalau misalkan emang mau muncak lebih baik besok pagi itu bang. Cuma gue sama rombongan gue nih 7 orang tetap kekeh buat jalan karena pengen niatnya ngecamp di pos 1. Oh berarti Iya. lu nyampe sana sore, sampai sana sore langsung ngegas Langsung nih. berangkat ya. Nah itu di situ cowok semua bang. Cowok semua bang. Oke, lanjut bang. Iya. Nah itu gue langsung jalan, akhirnya diizinin kan tuh. Cuma dia bilang kayak gini, kalau misalkan terjadi apa-apa ya saya nggak mau tanggung jawab karena adik-adik ini kekeh gitu bang. Akhirnya singkat cerita ya udah kita jalan dah tuh rame. Pas mau masuk hutan itu ada dua cabang kalau nggak salah, 2 atau 3 gitu lupa. Dia bilang jangan ke kanan. Iya. Nah sedangkan gua orang tuh mikirnya disuruhnya ke kanan. Oh. Jadi salah paham gitu bang. Miskomunikasi. Iya, ya, miskomunikasi. Nah, akhirnya kita lewat jalur kanan, lurus. Nah, itu hari udah mulai gelap, bang. Iya. Udah hampir-hampir mau maghrib lah gitu, bang. Di pertengahan jalan, azan deh tuh, bang. Azan maghrib. Kita putusin buat break. Di situ kita break. Nah, kita bawa nasi bekal lah, bang, dari rumah. Itu nasi goreng, cuma bikinnya pagi. Sampai sana udah Kering. basi kalau itu bang. Udah basi bisa dibilang. Nah, kita mau nggak mau makan kan sambil pokoknya di tengah-tengah trek udah itu kita makan. Nah itu jalur trek itu sempit banget bang. Ya kan? Nah di kiri udah ibaratnya kayak turunan gitu bang. Nah di kanan itu udah jurang. Iya. Jadi jalur sempit. Akhirnya kita break di situ, kita makan, otomatis kita kan makan madep ke arah jurang itu bang. Iya. Semuanya tuh berbaris, 7-7-nya berbaris. Nah di situ gue sekelebet ngelihat kayak makhluk di antara kuntilanak atau enggak pocong itu, dia jadi terbang-terbang ke pohon-pohon lain. Nah dan di situ gue pikir gue dong bang sendiri yang lihat. Oke. Nggak taunya salah satu teman gue ada namanya Putra, dia ngelihat juga. Itu dia sebelahan sama gue bang. Jadi ya gue mau nggak mau makan nunduk. Gue nggak berani ngeliat itu. Gue nunduk, kelar azan maghrib, terus kelar makan kan, mutusin buat lanjut nyari trek yang bener ya. Iya. Nah kita nyari trek yang bener, nggak taunya ya udah kita jalan terus, dan center pun juga di situ cuma ada 2, di depan sama belakang. Di tengah itu bener-bener nggak ada center bang. Nah yang di depan ada senior, pas dia bilang buntu itu udah tebing bang, tebing. Nah di situ kita mau nggak mau mutusin buat ngecamp di situ bang. Oh, jadi jatuhnya lu nih tersesat nih di Iya, sini nih. udah jadi ya udah ketutup, kita nggak bisa kemana-mana, nggak mungkin untuk balik lagi karena udah gelap. Iya. Hari kita mutusin buat ngecamp di situ semalaman. Nah pas udah bikin tenda kan, makan segala macem. Nah di situ pun juga gue baru nggak bang, kalau misalkan di sebelah kirinya itu kayak ada kucuran air, kayak mata air lah gitu. Oke. Cuma dia nggak gede, dia kecil. Itu kalau pas di bawah gue nanya, itu untuk hewan-hewan buas pada ngambil air, ngambil minum gitu. Ya, nah di situ ya udah kan. Cuma kita mikirnya nggak ada yang ke situ, karena kita mikir oh ada mata air, jadi kita enak Aman buat lah ya. makan, iya buat minum segala macam kan. Nah kita diriin tenda, nah kita istirahat lah di situ kan, ngobrol-ngobrol. Jam 9-an, jam 9, jam setengah 10-an tuh kita mutusin buat istirahat bang, tidur. Nah di situ pas pada pengen tidur, adalah tuh suara kayak suara pesawat lewat. Gimana sih bang? Yang cus kayak gitu dia suaranya. Cuma nggak habis-habis bang. Oke. Selama 2 jam. Wow. Itu lama banget bang. Nah di situ akhirnya gue nanya dong sama salah satu senior gue. Iya. Bang, itu sebenarnya suara apaan sih? Nah dia jawab, ya pesawat lah,
kan pesawat masih lewat sini. Mm-mm. Nah di situ gue langsung mikir, yang pikiran gue udah langsung ke situ bang, Sukhoi, tragedi Sukhoi kan, karena kan itu gue nggak lama dari kejadian itu. Sugesti lu nih ya. Ya, dan semua juga mikirnya ke situ bang, nggak gue doang. Nyara, ya udahlah di situ buat maksain buat tidur bang, cuma tetap nggak bisa karena pikiran udah kemana-mana. Iya. Nah akhirnya nggak lama kemudian adalah tuh kayak suara tentara pakai sepatu, cuma dia jalannya rame-rame seiringan gitu bang. Oke, lewat Kayak- tenda lu nih. Iya, nggak lewat, muterin bang, muterin tenda gua. Nah jadi di situ dia kayak brek kelilingin aja gitu sampai beberapa menit hilang. Nah nggak lama kemudian selang sejam 2 jam lah, di antara jam setengah 11 atau enggak jam 11-an itu, jadi kan tenda gue begini nih bang. Nah jadi kayak tenda gue tuh, ini tenda gue nih, itu kayak ada bayangan orang pakai helm, jadi tenda gue tuh di bawahnya dia kayak gini dia. Sprinding gua. Ya, nah di situ gue nanya sama senior gue, itu orang apa-apaan ya, masih ya kalau orang kok gede banget gitu kan, nggak logis gitu. Oke, Bang. iya Ya benar. kan? Akhirnya gue nyuruh senior gue buat ngeliat. Nah senior gue pun nggak berani juga bang buat ngeliat ke depan. Berarti lu di tenda nih semua. Di tenda semua, namanya kita tidur kan ke atas bang, Iya. ya kan. Nah itu bayangan kayak gitu. Gokil. Nah terus singkat cerita, gue ibaratnya penasaran bang, gue bener-bener penasaran banget ini tuh apa gitu loh, sebenarnya orang apa gimana. Kalau orang kan nggak mungkin. Iya. Ada gue keluar buka tenda, ya kan, gue lihat ternyata pohon. Cuma pas gue lihat keluar nih, keliat ke atas, itu pohon bentuknya beda, bukan kayak bentuk yang orang kayak gini. Jadi bentuk pohon biasa aja Oke. gitu. Karena pas gue masuk lagi, gue ngeliat lagi ke atas, itu udah nggak ada orang kayak gini. Iya. Nah, singkat cerita, barulah dari situ gue bisa tidur. Cuma gue kebangun lagi bang, jam 4 malam, subuh lah tuh. Iya. Gue bangun karena gue ngedenger kayak suara gamelan. Gamelan musik apalah gitu, yang serem banget itu modelnya. Kayak gitu bang. Gue denger suara-suara kayak gitu, ya perut gue juga udah lapar banget kan. Gue bangunin senior gue buat masak, ibaratnya buat ngeganjel perut lah. Iya. Akhirnya gue masak mie, gue makan, terus gue lanjut tidur lagi. Nah pas pagi, jam 8 pagi, itu pas gue pengen prepare, packing, pengen nyari jalan, di situ ada 2 orang pendaki datang ke tempat gue juga. Nah dia bilang, bang ada jalan nggak? Nggak ada bang, nggak ada jalan, ini udah buntu gitu kan. Nah salah satu pendaki dari 2 orang ini, dia bilang, sialan, padahal gue baru aja 2 hari dari sini. Jadi dia abis 2 hari dari situ, terus balik, diajak lagi temennya buat nganter Temennya ke Salak. lagi. Iya, cuma disasarin ke tempat gue yang itu bang. Oke. Nah akhirnya di situ gue ajak dong kayak gini, bang Nyari jalan. kita jalan bareng aja, nyari jalan bareng gitu kan. Cuma dia nggak mau, dia bilang gue lagi ngejar waktu bang, soalnya gue juga nggak lama di sini. Oh ya udah bang, kita kan ibaratnya nggak mau lah maksa kayak gitu kan. Iya. Akhirnya dia cabut, ya udahlah gue lanjut prepare ya kan, packing. Gue nyari jalan lagi sendiri sama rombongan gue ada tuh naik, cuma gue nggak balik lagi ke jalur Yang tadi. nggak, gue langsung bablas melipir ini. melipir ke atas. Gue nyari jalur selang 2 jam alhamdulillah itu gue nemu trek yang bener bang. Dan itu pun gue nemuinnya juga pos 1, baru pos 1 gue nemuin. Oke. Cuma di situ ya gue semua sama rombongan ya alhamdulillah bang, karena udah bisa ditemuin jalan yang bener lah gitu kan. Tapi jauh banget ya bang. Jauh banget bang.
Nah dari situ gue habis nemuin pos 1, gue istirahat break sebentar kan, buatnya buat ngenakin Santai lah badan ya. lah ya, santai-santai. Selang 20 menit 25 menit gue lanjut lagi jalan. Nah di pertengahan trek pos berapa ya, pos 2 dia dari pos pertengahan pos 2 pos 3, salah satu temen gue ada yang ngeliat ular di tengah-tengah trek. Itu di tengah-tengah trek Bang. Nah dan sedangkan di depan gue itu ada pendaki berapa orang gitu, dia nggak rame sih, 5 orangan lah gitu. Dia jalan duluan, nah gue selang beberapa meter lah, gue nggak jauh juga dari dia Bang. Nah itu gue dipalang sama ular. Nah gue mikirnya itu ular datang dari kiri kalau nggak kanan. Iya. Cuma di situ kalau misalkan dia keluar dari kiri atau kanan pasti kan kelihatan Bang, Iya. ya kan? Nggak mungkin tiba-tiba langsung di tengah-tengah trek gitu, ya kan? Nah akhirnya gue coba gesuh, dia malah kayak Nantangin. iya malah galak lah gitu Bang. Karena gue nggak berani, gue suruh lah teman gue ini buat ngegesuh tuh ular. Iya. Karena dicomot kan tuh pakai kayu, dipinggirin. Gue lanjut jalan. Gue di pos 3, gue ketemu sama rombongan pendaki yang ada di depan gue, Iya. yang 5 orang itu. Gue nanya dong, Bang tadi pas di trek pertengahan ngelihat ular nggak di tengah-tengah trek? Gue bilang gitu Bang. Dia bilang ular. Kagak Bang. Nah di situ gue maksudnya gimana ya? Aneh Kok lah ya. dia kok dia yang di depan gue, kenapa dia nggak ngelihat? Seharusnya kalau misalnya dia di depan gue, otomatis dia pasti ngelihat dong. Iya. Ngelihat duluan. Ini enggak, dia nggak ngelihat tapi rombongan gue ngelihat semua. Nah singkat cerita gue lanjut lagi jalan. Gue nyampe pos 5, gue ketemu sama kayak orang-orang peziarah gitu Bang. Ya orang-orang kayak pesantren gitu, jadi ziarah ke atas. Oke, iya. Pernah nemuin juga gua. Iya, nah di situ kita amunisi air udah Tipis lah ya. tipis banget. Nah di situ kita nanya kan tuh sama orang itu tuh, pokoknya dia juga ya putih-putih semua Bang, pakai sendal jepit walau kan putih-putih. Nah kita nanya, Bah di sini ada mata air lagi atau enggak? Kita nanya gitu. Nah dia bilang ada di pos 6. Kalau nggak di pos 6 di pos 7 lah kalau kata dia nih. Cuma nggak ada orang yang tahu. Lah terus gimana Bah? Cuma Abah dong yang tahu. Nah di situ makin bingung kan. Iya. Masa ya mata air cuma dia doang yang tahu. Sedangkan dia siapa gitu kan. Iya. Masa gitu. Lu nggak tahu lah nih sosok siapa ini. Akhirnya yaudahlah. Akhirnya dia mungkin karena kasihan kali kan ngeliat kita. Kan dia bawa jerigen. Iya. Itu sisa airnya dia juga nggak banyak Bang. Jadi ya sisa setengah jerigen lah gitu. Dituang lah ke botol minum gue nih. Itu buat rame-rame. Jadi ibaratnya dia juga butuh air kan. Iya, buat turun. Jadi disisain buat dia sedikit. Akhirnya ternyata gue jalan lagi tuh lanjut. Nah, gue ngecamp lagi Bang. Jadi gue dua malam gue ngecamp. Akhirnya gue ngecamp lagi di Puncak Bayang. Puncak Bayang Salak. Gue ngecamp. Di situ nggak ada apa-apa tuh Bang. Masih aman. Nah, pas sampai puncak itu emang sepi banget sih Bang. Oh ini paginya nih lu muncak? Iya paginya. Iya. Sekitar jam 6-an lah kita muncak. Itu sepi banget. Emang di situ kan dulu masih jarang Bang orang yang minat buat ke situ karena tragedi itu. Iya benar. Kan. Kita lanjut, kita nyampe puncak Manik Salak 1. Iya. Puncak Manik Salak 1 kita ngelihat kayak ada makam di situ. Petilasan lah. Iya. Nah, gue bingung kan di situ. Ini kuburan siapa? Ini kuburan siapa nih? Masa ya kuburan di atas puncak, ya kan? Karena ya udahlah kalau kata senior gue, ya udahlah doain aja dulu di sini kan. Masa kirimin doa, ya udah. Kita kirimin doa. Kita nyampe langsung abis ngirimin doa langsung ke puncak, ya kan? Nah di situ sepi banget Bang. Sepi banget. Kan Puncak Manik Salak 1, Puncak Manik Salak 2 Bang. Kalau nggak salah. Cuma beda jalurnya. Iya beda jalur. Nah di situ ada orang yang kayak mungkin ngelintas, nggak tahu dia naik
lewat situ terus turun lagi, cuma kita nggak ketemu kan. Sampai puncak udah kan tuh kita foto-foto kan segala macem, makan. Nah kita turun ngirimin doa lagi tuh bang. Oh berarti ini lu turun lewat ini lagi, Cimandiri lagi? Lewat situ lagi. Oke. Nah abis kita ngirimin doa lagi, air juga udah habis ya kan, bener-bener habis bang air. Di situ kita nggak minum tuh. Nah dari pos 5 ke sampai base camp itu gue nggak nemuin yang namanya pos 4 bang. Jadi gue turun darat otomatis kan dia misalkan kayak dari pos 8, pos 7 berurut gitu bang. Pos 6, pos 5 kita pasti tahu dong namanya, kita ngelewatin kan. Nah di situ gue jalan terus ya kan, abis dari pos 5 tiba-tiba gue udah ada di pos 3. Hah, serius lu bang? Serius bang. Di situ semua rombongan gue nggak ada yang ngeh. Kalau misalkan kita semua nih serombongan nggak ada yang ngelihat pos 4, cuma ketemu pos 3. Nah dan itu pun juga senior gue ketemu temennya di situ. Ada gue ngobrol-ngobrol di situ, minta air kan, dikasih. Cuma itu juga nggak banyak dikasihnya kan. Ya, yang penting bisa buat seteguk 2 teguk lah bang. Iya. Berharga banget karena airnya. Berharga banget bang. Terus kita lanjut lagi turun. Nah di situ kita nyampe pos 3. Nah ada sinyal tuh bang. Di pos 3 dapat sinyal. Kan kita pakai mobil pribadi bang. Kita ngabarin biar kita nyampe base camp langsung ada dia dijemput nih sama senior gua. Kita nelpon, nah nggak taunya di situ senior gua nggak ngejemput gua lagi bang. Gua nggak dijemput sama sekali di situ. Dia bablas ke Jakarta? Dia bablas ke Jakarta. Kan seharusnya gue udah nyampe situ, dia balik, terus gue udah nyampe base camp lagi, dia jemput. Oke, berarti dia balik dulu ke Jakarta, terus ntar balik lagi. Ya. Nah dia nggak balik lagi bang. Oke. Di situ bingung dong. Kita kan di pos 3 nih gimana nih, gini. Kita obrolin dulu kan. Nah akhirnya yaudahlah, mau gimana lagi kan, orang dia udah nggak mau jemput. Lagi pula juga alasannya ada aja gitu bang. Karena untungnya di situ kita masih punya uang pegangan bang, walaupun nggak banyak bang. Ibaratnya udah pas buat ongkos pulang. Nah, cerita ya udah dimin aja kan, ibaratnya udah nggak peduliin senior gue yang mau jemput ini kan, karena udah kecewa juga kan. Karena turun aman sih bang, itu nggak ada gejala apa-apa lagi lah selama di situ. Cuma ya yang nyeseknya ya kayak gitu, kita jalan dari ibaratnya nyasar gitu kan, naik turun sampai jalanan gede bang, sampai apa ya namanya, apa gitu, sampai jalanan gede lah bang pokoknya. Gue jalan kaki tuh, orang nggak dijemput kan bang, sampai bawah banget berarti? Sampai bawah banget bang, tuh gue jalan kaki, ibaratnya duit sisa segitunya. Nah gue cuma punya uang goceng doang kan, tos-tosan lah nih. Iya udahlah, nih udah keluaran dah, habis-habisan dah. Itu juga ibaratnya uang goceng cuma bisa kebeli rokok sebatang, roti 1, sama aqua gelas 2 bang. Itu udah mau nggak mau ya harus kena semua 7-7-nya. Jadi minum dikit-dikit, ngerokok 2 shoot muter. Kekompakan lu diuji lagi. Terus juga makan roti 1 bagi 7. Maksudnya ini nggak udah gitu bang. Maksudnya ini ada aja lah ya. Iya ada aja. Akhirnya mau nggak mau kita jalan, hujan kan tuh, hujan kita neduh di apa kayak saung kayak gitu, neduh, jalan lagi, udah gitu pas udah nemu jalan gede, alhamdulillah tuh bang, oh udah nyampe sini. Maksudnya pas kita nanya sama penduduk situ, bis untuk menuju ke Jakarta ada, tinggal 1 bang, tinggal terakhir, cuma ntar masih dia sekitaran abis isaan dia lewatnya. Itu gue nyampe jalan gede sore jam 5:30, jadi gue istirahat di ruko-ruko orang dah tuh. Gembel Iya, ya, iya. Yang penting gue bisa selonjoran lah bang, gitu kan. Akhirnya di situ pada ketiduran bang, untung ada tukang apa sih, tukang makanan, dia neriakin, bang tuh apa bisnya. Nah anak-anak semua pada bangun dong, langsung ngejar tuh bis. Naik kan,
ada nego-nego, itu pun juga bisa kayak ini kan bang, kayak metro mini lah kalau di Jakarta. Oke. Jadi nggak begitu mahal. Iya. Itu dikenain per orang 13.000. Jadi kan masih ada lebihnya nih dikit. Alhamdulillah kan. Kita naik tuh, naik aman dah tuh bang sampai Jakarta, sampai apa sih namanya, Kampung Rambutan. Aman lah ya. Aman. Dari situ pun juga jalan kaki lagi bang. Oke. Gue nyari BM-an ya kan, sampai lampu merah Penas. Sampai lampu merah Penas pun juga gue jalan kaki bang buat nyampe di sini. Akhirnya lu sampai dengan selamat lah ya. Alhamdulillah bang, nyampe dengan selamat. Nih Bang Faris, gue selalu tertarik sih dengar cerita narasumber tentang pendakian Gunung Salak. Nah, ada sedikit gue mau nanya nih Bang. Jadi ketika lu tersesat malam itu, lu sadar gak sih Bang kalau teror-teror ini datangnya secara berurutan, terus ada yang bikin ganjilnya itu ketika lu keluar berani ini. Kan di awal lu di dalam tenda kayak ngeliat posisi orang. Iya, duduk Pas lu jongkok keluar, lah gitu ya. Pas lu keluar ternyata pohon biasa nih. Itu apa perasaan lu Bang? Ya kalau dibilang down sih down bang. Cuma satu sisi gue juga gimana, mau ngomong ke siapa gitu loh. Pasrahin aja lah ya. Pasrah ya. Iya intinya ya gue ngeliat ini, gue ngerasain ini ya kan. Ya udah cukup gue aja lah dulu. Oke. Tapi kan setelah itu lu dengar suara gamelan lah ya. Tapi pas lu ngeliat sosok bayangan itu, lu ada dengar suatu suara lain gak sih selain tapak kaki tentara? Itu doang sih bang. Suara pesawat. tentara jalan sama pesawat lewat nggak berhenti. Kenceng tuh Bang. Kenceng bang. Makanya kita sampai nanya kan. Soalnya baru pertama kali ngerasain kok kayak begitu, suaranya nggak hilang bang. Kalau pesawat kan otomatis cuma sekali doang bang. Udah. Mungkin jedanya waktunya lumayan Iya. lama ya. Ini berkali-kali. Gokil. Saya kan mikir masa iya sih pesawat, semua pesawat lewatnya situ kan nggak mungkin bang. Iya. Nggak masuk di logika banget itu. Dan ular ini bisa digambarin ular sanca atau apa sih bang? Ularnya itu kecil bang. Oh, ular kecil. Ularnya panjangnya tuh segini lah. Panjangnya segini. Kayak ular daun kan mungkin ya? Kalau ular daun kan warna hijau kalau nggak Iya. salah. Kalau dia nggak bang, ya bentuk kayak king cobra lah, semacam itu. Soalnya pas kita gesuh, dia malah mau nyerang. Iya, oke. Iya. Ih, gokil banget sih bang. Merinding gua denger cerita Salak. Asli. Itu gimana lagi kita yang ngerasainnya bang ya? Tapi gimana, kapok nggak naik Salak? Kalau dibilang kapok sih ya, udah buat pertama dan terakhir sih bang. Oh, kapok nih. Kapok. Jadi punya pengalaman berharga banget ini. Makanya cerita yang paling nggak bisa dilupain sih bang itu. Nih bang, ada sedikit pesan gak nih buat temen-temen tentang pendakian lu di Gunung Salak, biar nggak tersesat mungkin? Ya kalau saran gue sih, lu kalau naik ya mesti punya persiapan yang Mateng lah ya. mateng lah gitu kan. Persiapan yang mateng, terus mental yang kuat lah gitu. Terus juga jangan, kalau misalnya itu jalur masih dilarang, lebih baik jangan deh. Iya. Resikonya gede banget. Resikonya gede bang, karena di situ nggak ada yang mau tanggung jawab. Apalagi kayak Bang Faris nih, udah kesesat, diganggu, pulang yang nggak dijemput. Ya, lengkap banget dah, diuji banget kekompakan mereka nih. Oke, thank you buat nih Bang Faris buat cerita pengalamannya di Gunung Salak. Menarik banget sih Bang, bener dah. Gua sampai bingung mau nanya apa lagi. Oke, mungkin di video kali ini cukup sampai sini aja nih ya. Terima kasih banget nih buat temen-temen yang udah nonton video kita. Tonton terus video kita di yang selanjutnya nih, jangan sampai di skip ya. Oke, mungkin dari gue itu aja bersama Bang Faris. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.